pertama alhamdulillah satu lagi tahapan proses daripada memenuhi persyaratan calon, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sampai yang terakhir tadi wawancara dari psikolog ya, yang ditunjuk oleh pihak rumah sakit Lamas. Secara umum menyeluruh semua lancar alhamdulillah, cuma agak waktu menunggu lama saja tadi karena dampak dari banyaknya calon yang disatukan di rumah sakit Lamas. Dan ini wajib bagi semua calon kada untuk mengikuti proses ini, dan bagian daripada persyaratan untuk menuju penetapan calon kepala daerah di 23 September nanti. Jadi setelah tahapan ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait komitmennya jika diamanahkan? Saya kira kalau bicara konsel, tapi pasangan JP James tetap pada misi dan visi awal melanjutkan Desa Maju Konsep Hebat dengan berbagai inovasi dan program berkelanjutan. Kemudian fase ini kita harus lalui sebagai bagian daripada persyaratan KPU sekaligus untuk memastikan diri kita supaya bisa ditetapkan menjadi calon kepala daerah, pasangan bupati, wakil bupati di Gunung Selatan. Yang dikatakan ini untuk masyarakat di Gunung Selatan nanti Apanya? program yang ditawarkan. Saya kira sama yang sudah kami sudah melakukan roadshow, silaturahmi, beberapa forum diskusi ya. Jadi pertama adalah tagline kami kan Desa Maju Konsep Hebat, inovatif dan berkelanjutan. Jadi apa yang dilakukan Bupati hari ini akan kami lanjutkan mulai dari infrastruktur dasar, pengaspalan jalan desa, jalan kecamatan, penghubung desa, penghubung kecamatan, layanan kesehatan. Malah kami sudah berikhtiar konsel ke depan minimal ada 3 rumah sakit baru yang harus kita bangun minimal di PD. Saya sudah hitung, satu mungkin lokasinya di Anggata, satu jadi Koloni, mungkin satunya di Tenangga. Karena kenapa? Lagi-lagi sering saya sampaikan, penduduk Konawe Selatan ini cukup besar. Hasil riset membuktikan satu buah rumah sakit cuma bisa melayani 150.000 jiwa. Ini bukan kata saya, data. Sehingga dengan kapasitas konsel sekarang 350.000 jiwa, tentunya butuh 2 atau minimal 1 lagi tambahan rumah sakit baru untuk Konawe Selatan. Yang lainnya, saya ini masih ketua Kadin Perdagangan Industri. Cita-cita saya insya Allah terpilih jadi bupati, mau mencipta para pelaku usaha baru UMKM. Makanya nanti kalau kami terpilih, kami akan launching namanya kartu UMKM Konsel. Dalamnya itu ya pemberian modal dengan bunga sangat ringan, persyaratan minim dan tanpa jaminan pada para pelaku usaha baru. Jadi bagi ibu-ibu rumah tangga, adik-adik kita yang baru tamat kuliah, tamat SMA, yang kemudian susah mencari pekerjaan di ASN, menjadi honor susah, kita buka lapangan kerja. Yang lain juga layanan kesehatan kita akan maksimalkan. Makanya di program kami ada namanya kartu konsil sehat yang sebenarnya sinergi dengan BPJS yang ada. Tapi tujuannya untuk menstimulan bagi warga yang sangat miskin, warga manula, yatim piatu, ya, supaya bisa di cover layanan kesehatannya. Ya, tidak perlu lagi jadi. Malah di pikiran saya malah kalau perlu mobile. Petugas kita datangi dari data mana yang kurang mampu, mana yang manula, jompo, mana yang itu piatu, datang supaya mendapatkan jaminan kesehatan yang sama seperti yang lain. Di dalam hal ini melanjutkan program yang sudah dilanjutkan. Ya. Makanya dia tagline kami tetap Desa Maju Konsep Hebat. Kalau dengan persepsi publik beberapa calon di Kabupaten Konawe Selatan ini, abang kan sebagai status putra dari bupati saat ini menjabat. Karena ada beberapa juga dari termasuk putra mantan gubernur yang berada di sana. Bagaimana tanggapan abang dengan persepsi itu? Satu, yang pertama, pemimpin itu tidak dicipta karena keturunan. Ini bukan pemilihan kerajaan, bukan pemilihan suisme, tapi ini pemilihan kepala daerah yang mana yang terbaik dari yang baik. Jadi saat memimpin itu pertama kalau secara politis dikenal dan mengenal. Dikenal adalah dikenal banyak orang, mengenal wilayah.
Kedua, punya kapasitas, kompetensi, dan wawasan ilmu pengetahuan akademik yang mumpuni dalam menghadapi tantangan global. Jadi selain saya tegaskan, bagi kami pribadi, isu itu sekedar isu saja, tidak perlu ditanggapi. Untuk apa? Kalau kita tanggapi berarti kita tidak kompeten. Karena sekali lagi saya yakinkan kita semua, saya AJP maju sebagai bupati Sulawesi Selatan karena saya ini ketua Patpel, punya pintu cukup. Ketiga, punya kompetensi, punya akademik yang cukup memadai. Terlepas dari adanya seorang bupati. Mereka optimis dengan walaupun Bapak masih satu menjabat tetap optimis maju. Iya, saya optimis begini. Masyarakat kita dari hari ke hari tambah pintar dan tambah cerdas. Begitu juga halnya masyarakat Sulawesi. Apalagi ingat, Konsel ini adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai Indonesia Mini, Bhinneka Tunggal Ikanya Indonesia, di mana berdiam berbagai macam suku, adat, agama ada di Sulawesi Selatan. Malah data statistik orang lokal itu ya cuma 42%, 58%-nya itu orang pendatang. Nah, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini kami berdua Pak James ini mau menjadikan Konsel ini adalah daerah yang nyaman untuk semua orang. Tidak pandang suku, tidak pandang budaya agamanya. Dan insya Allah ya, saya pandang hari ini apa yang dilakukan Bupati Senior hari ini pun cukup memadai. Kalau kita bisa lihat pembangunan infrastruktur tidak memandang suku. Malah kadang-kadang di tempat Bali duluan baru orang tolak. Karena begitu, memimpin bukan kepala suku. Kita lihat yang mana efektif, mana yang membutuhkan lebih dahulu. Itu yang kita tahu. Ya. Pesannya Pak terkait ini agar para simpatisan relawan agar berkompetisi berdemokrasi ini dengan damai. Saya kira yang pertama begini, unsur para tim. Jangan termakan dengan fitnah, dengan isu, dengan berita hoax. Harus ada data fakta, berargumentasi dengan cara cerdas dan intelek, jangan saling menjelekan satu sama lain. Kedua, untuk semua para calon yang maju, mari berkompetisi secara gentle, secara fair. Tunjukkan kemampuan, nilai kepantasan, nilai kelayakan. Bahwanya saudara memang wajar kalau dipilih masyarakat Sulawesi Selatan. Bawa program dengan bagus, ya, jualan dengan cara santun, ya, hindari cara memfitnah dan menjelekan orang satu sama lain. Saya kira itu. Terkait dengan agenda mungkin selanjutnya setelah pemeriksaan kesehatan ini. Saya kira kami berdua berkomitmen, agendanya otomatis kami akan memanaskan mesin, baik pasukan musuh maupun tim relawan AJP James maupun tim keluarga. Karena ini penting bagi kami. Berikhtiar dalam politik ini perlu juga banyak tangan-tangan yang bersamai kami. Karena setahu saya tidak ada orang hebat dalam politik. Yang hebat kalau diusung dan dibentengi banyak orang. Itu yang menjadi hebat. Dan insya Allah kekuatan ini yang saya sangat optimis. Insya Allah kami akan terdepan dan menjadi bupati, wakil bupati insya Allah di Dopemep. Amin. Dan berangkat semua golongan. Makasih Pak. Itu. Dan ingat AJP James ini mencirikan pemimpin semua golongan. Bukan satu suku saja, satu agama saja, satu adat saja. Makanya bupatinya sekolah di Australia. Itu tulis itu. Dan ini bukan digarap, karena bukan saya beli ijazah itu. Boleh cek satunya. Ya sekali-sekali kita sombong kalau hal benar. Yang tidak boleh sombong kalau hal yang tidak benar. Kau beli ijazah baru kau bilang saya sekolah. Oh, no way bos. Sombong itu hal yang benar. Boleh. Baik. Iya. Konservatif sehebat pernah juga. Ya kalau saya ini amanah. Dan menurut saya on the track lagi kerja Prabowo kemarin. Dia tetap membangun dari desa. Ada apa yang Presiden yang bilang kita ke 10 Oktober yang namanya Haji Prabowo Subianto. Yang mau tegaskan dalam pidato politik membangun dari itu. Warga Lembu. Kalau saya pakai gerindra Pak, otomatis konek sama presiden. Oh, jadi. Betul. Lembu.
Oke, tapi kalau partai koalisi untuk di apa saja partai? Saya Nasdem yang Gerindra. Selain yang non sit, apa Nggak ada. yang bergabung atau kayak gimana? Sampai detik terakhir mau pendaftaran tidak. Tapi yang untuk mendukung apakah ada dari Nah. partai? Saya berpikir dua cukup sama dengan KB. Nanti kita pusing. Ini dua partai cukup. Iya. Beri kesempatan untuk itu. Tapi Gerindra punya nilai plus. Ini Republik Indonesia NKRI. Di mana ada partai berkuasa, situ ada presiden, pasti insya Allah siapapun jadi bupati terkoneksi baik antara pusat dan daerah. Dan ini bukan karangan saya. Coba cek Indonesia bertahun-tahun yang sebelumnya. Hah? Dan ini fakta. Makanya saya bilang, kalau bicara pakai data, jangan bicara hoax. Di konsel yang terjadi hari ini, banyak orang bicara tanpa data. Dan saya berani kok, kita uji publik, kita lihat by data. Kak, ini sedikit bicara terkait beasiswa. Mungkin dalam ini bukan dalam apakah ada program-program untuk siswa. Saya malah ada pikiran, Ya, tidak. dana CSR investasi, ya terasa dari investasi industrialisasi yang ada di Manado Selatan, baik di agro industri maupun pertambangan. Kita mau rapikan. Dana ini kita mau alokasikan untuk pemberian beasiswa pada semua golongan masyarakat, bukan saja ASN, bukan saja nama mahasiswa. Ada kita yang putus sekolah, level SMA sampai level perguruan tinggi. Malah kalau memadai, saya punya mimpi karena saya pernah lama di Australia. Ada orang konser saya sekolahkan sampai di Australia, sampai di Jerman. Ini penting karena menghadapi tantangan global. Ya. Karena orang tidak bisa hebat tanpa pengetahuan yang memadai. Kalau cuma orang tua yang hebat, Pak. Saya saudara, kenapa disuruh maju Bapak? Kan dia tahu saya lebih hebat dari saya punya Bapak. Ya. Dia kan belum pegang kejabatan aja, nanti kau lihat. Jadi kalau program beasiswa kita mau kolaborasikan antara CSR dengan dana APBD. Kalau saya lihat kurang maksimal. Ya. Saya maaf, kadang-kadang saya lihat APBD ini sekedar apa ya, mengumpulkan saja kewajiban. Saya mau tuh outputnya ada yang kelihatan wah. Salah satunya kalau saya bisa kombinasikan dari CSR kita, pendapatan lain-lain dari dunia investasi, terus kita bedah di mana anak-anak konsel yang memiliki kapasitas aksi yang bagus. Kalau perlu sampai di luar negeri kita sekolah, itu tantangan. Berarti di dalam programnya ini Ada, malah lebih besar lagi. ada program beasiswa sampai luar negeri. Iya. Tapi kan pasti ada mekanismenya. Oh iya. Boleh, Apakah kalau tidak yang pakai kurang mampu atau yang berprestasi Pak ini yang beasiswanya? jelas yang berprestasi, tapi fokus juga yang kurang mampu. Yang berprestasi ini kan banyak sektor. Contoh, dulu nggak bisa berpikir pendek, jadi dokter kita yang atau kalau asli konsen. Mau dokter spesialis sekarang mahal bos, 500 juta minimum 500, 15 juta. Kalau dia biaya sendiri kan susah, apalagi dokter. Tapi kalau di top up dibantu dengan UPM, dan tidak banyak dokter spesialis dari konsen. Yang menunjuk. Oke, siap. kepada Bapak Herianto